Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, atas izinnya lah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bersama-sama melaksanakan berbagai kegiatan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, pengorbanan yang kita lakukan hari ini menjadi sebuah amal yang baik yang pada akhirnya kita mendapatkan pahala serta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan pada hari ini adalah bentuk syukur kita atas anugerah yang telah Allah berikan kepada kita semua. Untuk menjaga itu semua, tentu kita harus terus-menerus mencari ilmu, mencari panduan dan panduan yang paling utama bagi manusia yang sudah Allah turunkan ke alam dunia ini adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Maka dari itu tidak salah ketika kita satu kata, satu ayat, bahkan beberapa surat kita coba untuk memahami sedikit demi sedikit apa yang dikandung di dalam Al-Quran, sehingga mudah-mudahan kita semakin hari semakin mendapatkan nasihat yang benar, nasihat yang baik dari apa yang dikandung di dalam Al-Quran. Sebagaimana yang setiap hari kita bahas sedikit demi sedikit, yaitu tentang nasihat Luqman yang kemarin, tentang nasihat Luqman, bagaimana sosok Luqman menasihati anaknya. Makanya di ayat yang halaman kedua surat Luqman, walaqad atainal hikmata anishkur lillah, sungguh telah diberikan kepada Luqman hikmah. Anishkur lillah, hikmah itu apa? Ilmu, ilmu ataupun hukum. Anishkur lillah, yang supaya kita bisa bersyukur kepada Allah. Nah, kalau orang yang berilmu, orang yang mendapat hikmah, maka dia akan mampu bersyukur kepada Allah. Dan tujuan syukur itu adalah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Sesungguhnya syukur itu siapapun orangnya yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya syukur itu bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk dirinya. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan jika di antara kita semua kufur, ingkar kepada Allah, sesungguhnya Allah itu maha kaya dan maha terpuji. Jadi ketika kita memuji Allah dengan kalimat takbir, dengan kalimat tahmid, dengan mensucikan Allah dengan subhanallah dan sebagainya, maka sesungguhnya itu kembali lagi kepada kita. Bukan Allah butuh dengan bukan Allah butuh dengan pujian kita, bukan Allah butuh dengan ibadah kita, bukan Allah butuh dengan zakat kita, dengan sedekah kita, bukan. Tapi kita butuh menjadi jalan supaya kita bersyukur kepada Allah melalui apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa zakat kita, Allah tetap maha kaya. Tanpa ibadah kita, tanpa memuji kita, Allah tetap maha terpuji. Jadi siapa yang butuh untuk memuji Allah, kita butuh untuk memuji Allah, maka lakukanlah. Karena itu sudah menjadi kebutuhan kita, maka lakukanlah. Ibadah kepada Allah sesungguhnya bukan untuk kita, sesungguhnya bukan untuk Allah, tapi untuk kita. Makanya kalimatnya wa may yashkur
fa innama yaskuru li nafsi, dan ditekankan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, wa man kafaro, dan siapa yang ingkar tidak pernah bersyukur, fa innallaha, sesungguhnya Allah Ghaniyyun, maha kaya, Hamidun, maha terpuji. Kenapa kita harus bersyukur kepada Allah? Kenapa kita harus beribadah kepada Allah? Kenapa kita harus bersungkur sujud kepada Allah Subhanahu wa taala? Untuk membuktikan bahwa tidak ada yang maha besar. Untuk membuktikan kepada Allah bahwa kita itu sangat kecil, sangat lemah manusia itu. Ya, sangat kecil, sangat lemah. Maka kemarin sudah disampaikan beberapa nasihat yang disampaikan oleh Luqman kepada anaknya. Yang pertama itu apa? La tusyrik billah. Pertama, jangan pernah musyrik. Kemudian harus berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Taat kepada kedua orang tuanya, kecuali kepada sesuatu yang memang menjauhkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kita diposisikan memiliki orang tua yang tidak taat kepada Allah, maka tetap di dunia itu harus berbuat baik kepadanya. Itu harus tetap berbuat baik kepadanya. Kemudian apa? Menyampaikan juga Luqman kepada anaknya itu, ya bunaya innaha mithqala, wahai anakku, sesungguhnya kebaikan sebesar biji zarah pun Allah Maha tahu. Jadi lakukanlah. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ya budaya aqimis sholat. Hai anakku, dirikanlah sholat. Ya. Jadi nasihat Luqman kepada anaknya berikutnya adalah yang pertama, ya budaya aqimis sholat wa'mur bil ma'ruf. Lakukanlah kebaikan, berlombalah dalam kebaikan, wanha anil mungkar, dan cegah kemungkaran. Nah, pertama, dirikanlah sholat. Kedua, lakukanlah kebajikan yang ma'ruf. Ya. Wanha anil mungkar, dan cegahlah sesuatu kemungkaran. Wasbir ala ma asobak, dan bersabarlah menghadapi sesuatu yang demikian ini. Inna dzalika min azmil umur. Sesungguhnya yang demikian itu sebaik-baik keputusan. Nah, maka dari itu mudah-mudahan kita semua semakin hari semakin ilmunya semakin bertambah, nasihatnya semakin bertambah. Bukan nasihat dari diri saya, kenapa? Karena ini nasihat bagi kita semua. Bahkan sebelum sampai kepada sahabat-sahabat, anak-anak sekalian yang dirahmati Allah, sebelum voice ini sampai kepada sahabat semua, justru telinga yang paling dekat dan pertama kali mendengar nasihat ini adalah telinga saya pribadi. Begitu. Ya budaya aqimis sholah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir ala ma asobak inna dzalika min azmil umur. Nah, mudah-mudahan kita semua masuk anak yang sanggup mendirikan sholat, yang sanggup melakukan sesuatu yang ma'ruf dan mencegah sesuatu yang munkar, dan sabar menghadapi semuanya. Dan memangnya besar gitu ya. Kenapa? Karena sesuatu yang ma'ruf itu akan dilarang dilakukan oleh setan. Setan akan mencegah supaya tidak terlaksanakan, dan sesuatu yang mungkar akan ada dukungan dari setan. Maka di akhir ayat di ayat berikutnya, wasbir alama asoba, harus bersabar, harus tahan dalam melakukan kebaikan, dan harus tahan dalam mencegah sesuatu kemungkaran.
Baik, yang harus digarisbawahi yang pertama adalah yuk mari kita berusaha untuk mendirikan sholat sehingga sholat itu berpengaruh pada kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, kita coba berbuat baik, ya, terus menerus lawan ketika kita ada rintangan untuk melakukan kebaikan. Dan yang ketiga, cegah kemungkaran supaya kita tidak untuk melakukan sebuah kemungkaran. Maka bersabarlah melawan godaan setan yang akan selalu menggoda kita dimanapun kita berada. Baik, itu saja untuk nasihatnya, dan kita lanjutkan ke tadarus kali ini, yaitu masih surat Al-Baqarah halaman 46. Surat Al-Baqarah halaman 46. Dimulai dari ayat 270. Baik, kita mulai dengan membaca ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallah ya'lamu wa ma lidh-dhalimina min ansar. In tubdu sadaqati fa ni'ma hiya wa in tuhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'malun basir. Laisa 'alaika hudahum walakinallaha yahdi man yasha wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Lil fuqara'i alladhina uhsiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affufi ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim.
Alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنذرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون Sadaqallahul azim. Alhamdulillah kita sudah bersama-sama membaca beberapa ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala dan mempengaruhi kondisi rohani kita. Mudah-mudahan
bacaan kita semakin hari semakin baik. Mudah-mudahan ilmu kita dan nasihat yang disampaikan oleh Al-Quran semakin hari semakin banyak ya makna yang kita pahami, dan pada akhirnya kita mampu beramal sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Al-Quran. Baik, itu saja untuk pertemuan tadarus kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan Allah ridho, dan mudah-mudahan semua ada dalam keadaan sehat walafiat. Tutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli wa astaghfirullah li wa lakum. Mohon maaf apabila kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.